Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Samba Noise. Kali ini nggak pakai baju Samba Noise, bajunya kotor masih di laundry. Oke teman-teman, terima kasih untuk para subscriber yang pertama-tama dan juga untuk para penonton channel YouTube Samba Noise. Semoga konten-konten Samba Noise bisa bermanfaat buat teman-teman semua, para penghobi gangkoi ya. Nah, juga terima kasih untuk para pemesan desain gambar kolam koi ke Sano Kupon dan juga para pemesan kaos yang bertulisan Samba Noise, juga saya mengucapkan terima kasih. Dan semualah pokoknya yang support, yang dukung channel YouTube Samba Noise sampai detik ini. Dan alhamdulillah sudah 9.200 sekian subscriber. Dari postingan kemarin ke sini ya lumayan sih ya, nambah sedikit, tapi nggak apa-apa lah, sedikit jangan jadi banyak. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu skema pemipaan big wash ya, jalur big wash atau jalur untuk pengurasan, supaya kita mudah dalam melakukan pengurasan tanpa harus pasang cabut untuk pipa sumbatannya. Seperti apa skemanya, seperti apa jalur pipanya, dan formula apa, karena nanti di situ ada semi otomatisnya. Jadi kayak RDF gitulah, tapi ya bukan RDF, ini cuman menggabungkan antara ini dan itulah ya, memang secara kerja hampir mirip gitu ya, dan bisa maksimal juga untuk melakukan pengurasan ataupun big wash itu. Jangan di skip, jangan dipotong-potong untuk melihatnya, biar nggak ada yang ketinggalan dalam penjelasan dalam saya menyampaikan penjelasannya itu ditangkap secara full, jadi teman-teman nggak bingung. Tapi jika kok ada yang mungkin bahasa saya kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa teman-teman WA atau WA saya untuk bertanya-tanya atau sharing seputar kolam, seputar koi, ataupun pesan desain gambar kolam koi, itu juga sangat ya. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, kita ke gambar 3D untuk penjelasannya seperti apa. Cek kiprot. Nah, ini nih. Oke, langsung kita ke gambar 3D. Mana nih? Nah, teman-teman, ini seperti ini penampakannya. Saya ke gambar yang sudah jadinya dulu. Halo, mana nih lemot? Nah, ini dia. Oke, kira-kira seperti inilah ya untuk jadinya kolam. Saya lihat perlihatkan dulu untuk jadinya kolam itu kira-kira seperti ini. Nah, ini masih dengan ukuran kolam yang kemarin ya, yang chamber sekat, cuma di sini saya modifikasi untuk pemipaan jalur big washnya. Nah, inilah teman-teman. Nah, di sini masih dengan kolam yang chambernya itu dengan sistem sekat ya, bukan leher angsa. Terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5 chamber. Terus di sini terlihat yaitu jalur big wash ini ya. Ada lubang-lubang ini jalur big wash. Kalau biasanya kan kita kumpulkan di titik chamber pompa ya, lubang big washnya itu untuk pengurasan kita titik kumpulnya di sini. Terus kita pasang pipa sumbatan kan gitu pas running. Nah, kali ini enggak teman-teman, ini seperti ini ya. Ini kalau membuat bawah chamber lantainya bisa seperti ini, itu dibuat mengerucut. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa.
ya. Nah, jadi saya mulai langsung jelaskan ya, yaitu di pipa backwash jalurnya. Bisa teman-teman lihat di sini yaitu ada lubang nih ya. Kalau di gambar ini saya pakai pipanya yaitu 2 in teman-teman. Nih. 2 in. Terus ini 2 in. Nah, untuk jalurnya itu seperti ini nih. Untuk jalurnya lantainya saya singkirin dulu ya. Nah, ini dia. Nah, nih. Untuk jalurnya yaitu nih seperti ini. Ya. Pipa kuning ini ya, itu pipa backwash untuk chamber 2, 3, 4. Nah, pipa hijau ini itu untuk chamber terakhir si pompa, ruang pompa. Kemudian pipa yang warna orange ini itu untuk jalur backwash chamber 1. Nah, dia lari ke bak kontrol. Di sini nih titik kumpulnya. Nih. Lari ke bak kontrol, kemudian terpasang yaitu stop cran atau valve atau ball valve. Ini seperti ini. Nah, tuh. Ya. Ini yang dari jalur chamber 5 atau chamber pompa. Kemudian ini yang dari jalur chamber 2, 3 dan 4. Yang ini dari chamber 1. Itu ya. Nah, pada saat kita mau melakukan backwash, itu kita tinggal membuka stop cran yang di sini dan menutup stop cran yang di sini kalau sudah selesai untuk backwash. Misalkan kita mau pengurasan chamber pompa, chamber terakhir, ya kita tinggal buka kran ini, maka air yang ada di chamber sini ya, chamber terakhir ini, dia akan mengalir ke sini dan terbuang ke jalur pipa pembuangan. Berarti yang ini jalur pipa pembuangan ya. Ini lari ke got atau ke septic tank, jalur pembuangan rumah itu ya. Ini lari ke jalur pembuangan. Nah, jika kita mau melakukan backwash 2, 3, 4, maka kita tinggal buka stop cran yang ada di pipa warna kuning. Karena yang chamber 2, 3 dan 4 itu di sini connecting ya teman-teman. Satu jalur ini kita pasang T di sini. Ya, kita jadikan satu jalur. Jadi pada saat sampan membuka stop cran ini, maka dia air yang ada di chamber 2, 3, 4 akan terbuang. Ya. Kemudian pada saat ingin melakukan backwash di chamber pertama, ya tinggal yang stop cran yang dari jalur pompa pipa warna orange ini kita buka. Tuh. Jadi kita tanpa harus membuka dan menutup atau mencabut, memasang kembali pipa sumbatan, yaitu dengan cara pembuatan skema pemipaannya yaitu seperti ini. Tapi untuk skema seperti ini tidak bisa diterapkan untuk semua lokasi kolam atau denah kolam ke semua jenis, itu nggak bisa. Untuk skema seperti ini itu kolam berarti harus di atas lantai full gitu, bukan kolam yang separuh di dalam tanah, separuh lagi dinding di atas tanah gitu. Itu pun bisa sebenarnya, tapi
nanti saya akan buat penjelasan di kesempatan lain ya. Untuk yang sekarang ini yaitu kolam yang benar-benar dia di atas tanah dindingnya itu. Nah, jadi ini seperti ini nih ya. Jelas ya teman-teman. Jadi saat kita membuka setiap stop kran ini, maka air akan mengalir ke bak kontrol ini. Nah, untuk ukuran bak kontrol ini ya terserah nanti mau dibuat seberapa ukurannya, yang terpenting tidak mempersulit untuk kita melakukan maintenance-nya gitu. Dan juga nggak harus di posisi depan kolam, nggak harus di samping kanan, di samping kiri, atau di belakang kolam nggak masalah. Yang terpenting yaitu jalurnya yaitu seperti itu ya. Nah untuk jalur pembuangan ini pun kan setiap lokasi beda-beda, ada yang lurus ke depan ke sini atau yang menyamping, itu mengikuti nanti lapangan atau kondisi lapangan punya teman-teman sendiri ya, harus menyesuaikan. Yang jelas untuk skemanya yaitu seperti ini. Untuk backwash biar mudah, dalam video ini, dalam model kolam ini yaitu kolam yang di atas tanah. Untuk kolam yang di bawah tanah, nanti soal kapan ada kesempatan saya buatkan skemanya. Tuh. Jadi jelas ya. Di sini untuk backwash dari tiap chamber dengan stop running udah jelas ya teman-teman. Kemudian saya mau melanjutkan yaitu semi otomatis yang seperti RDF. Jika teman-teman lihat di sini ya, di sini ada pipa warna orange ini, terus ada T, yaitu untuk cabang yang lari pipa warna coklat ini, itu. Nah, tujuannya gini teman-teman. Di saat kita ingin si backwash itu secara manual, secara otomatis, dengan waktu mungkin setel di pagi hari atau di waktu malam hari, di timernya kita berarti kita ngatur di timernya, timer switch ya. Nah di sini teman-teman bisa dengan menghubungkan yaitu ke pompa air rumah itu, kalau orang bilang pompa sanyo ya, padahal kan ya pompa air kering lah, dia di atas itu, bukan pompa celup. Jadi gini instalasinya, dari si pipa jalur backwash yang dari chamber pertama kita pasang T, terus kita larikan instalasi itu ke pompa itu. Nah mesin pompa ini kita harus tambahkan yaitu timer switch. Timer switch banyak teman-teman di online shop. Jadi ada yang sistem kita langsung pasang ini stop kontak rumah, terus kita pasang timer switch. Nah kemudian timer switch itu juga stop kontak itu, nanti tinggal si stekernya si pompa kita colokan di lubang si timer switch itu. Nah di timer switch itu nanti ada setelan untuk jam-jam berapa yang kita inginkan, jam 6 pagi atau setiap, terserah teman-teman lah mau per jam berapa dia si kolam itu backwash sendiri itu. Nah kenapa kok hanya di jalur backwash yang chamber pertama, karena kan kotoran yang berat itu kan di chamber pertama. Makanya saya di skema ini yang saya buat untuk otomatis tersedot dan terbuang itu si kotoran atau backwash otomatis, saya buat di chamber pertama saja, jalur backwash di chamber pertama. Tapi kalau teman-teman kok mau di kesemuanya chamber, ya tinggal digabungkan aja itu. Jadi di sini kita pasang T gitu. Nanti kita buat satu instalasi mengerucut jadi satu, yang satunya itu ke pompa. Jadi di sini pasang T, kita pasang T gitu kan, terkonek. Nah baru tuh. Tapi untuk yang di video ini saya hanya fokusnya untuk pengurasan secara otomatis di chamber pertama gitu. Nah setelah kita setting ini, misalkan setiap jam 6 pagi, maka pompa air ini akan menyala
di setiap jam 6 pagi. Nah, dia akan menyedot, ya kan, karena ini kan posisinya kan tertutup ini kan, posisi stop run di sini kan tertutup ini, maka dia akan menyedot ya kotoran dari chamber 1 yang dibuang melalui pipa ini nih, dibuang melalui pipa yang lari ke belakang kolam. Nah, agar air itu tidak berkurang dan kita nggak harus setelah backwash terus kita harus buka keran ngisi lagi, ya kan. Nah, kita berarti harus membuatkan bak untuk tempat filter dari air backwash yang otomatis ini. Tujuannya itu agar air tidak berkurang, jadi air tetap kembali ke kolam. Nah, dari si pompa ini ya, pompa air ini kita alirkan, kita kembalikan lagi yaitu ke kolam ya. Nah, ke kolam, naik ke sini, lari ke baki waterfall yang paling atas di sini ya teman-teman, di sini nih. Tujuannya apa? Yaitu biar air tidak berkurang. Nah, teman-teman tinggal nanti kontrolnya di sini nih. Kalau misalnya udah 1 minggu, kita ambil medianya, kasih aja di sini seperti busa dakron atau filter busa lah ya. Ini nih. Jadi kita cuman kontrolnya di sini. Kita buat skat ini agar apa? Tidak tercampur dari air yang sudah bersih, yang dari pompa chamber 5 itu yang mengembalikan ke kolam. Kita buat skat di sini di bakinya. Di sini baki susun 3 ya teman-teman. Ya. Nih. Dari baki atas nanti ke baki tengah. Di sini kita kasih media lagi, terus media filter ya. Nanti setelah turun ke baki terakhir, maka air akan kembali ke kolam. Ini hampir sama seperti RDF, cuman bedanya kalau RDF itu dia sistemnya itu mesin itu memilih sendiri kotoran, jadi kotoran langsung terbuang. Nah, si air yang bersih itu balik lagi ke kolam melalui filtrasi, media filtrasi tiap chamber itu. Tuh, kalau RDF mahal teman-teman harganya. Kalau bagi yang sultan sih ya apa-apa. Jadi rumus formulanya yaitu di sini poinnya yaitu menggunakan pompa tambahan ya, pompa sumur biasa yang kita setting dengan timer switch. Timer switchnya terserah mau per jam 6 pagi atau jam 6 sore. Terus berapa menit dia pompa itu membackwwash secara otomatis itu, mau di 1 menit atau setengah jam mungkin gitu kan pompa itu bekerja, itu settingannya di timer switch. Kalau teman-teman bingung timer switch seperti apa, cari di Mbah Google banyak. Kalau ingin spesifikasi dan cara untuk cara kerjanya di konten-konten YouTube juga ada banyak teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk skema ini itu untuk peruntukan kolam di atas tanah, yaitu kolam yang dindingnya itu full dari atas tanah ya. Lantai si kolam, lantai si chamber itu di atas tanah, bukan kolam yang posisinya itu ada yang masuk tanah, ada yang naik. Misalkan kolam 1 meter nih, berarti dinding atas dari 0 tanah 50, berarti yang masuk ke tanah kan 50 cm. Tapi kalau yang di skema ini yaitu kolam yang benar-benar di atas tanah atau di atas lantai. Untuk skema backwashnya seperti ini. Jadi kita nggak usah buka pasang, cabut, pasang lagi si pipa sumbatan ya. Tinggal kita mainin di stop run ini. Kalau teman-teman mau tambahkan pompa untuk backwash otomatis ya silahkan. Itu tinggal penambahnya seperti ini ya. Instalasinya ini seperti ini. Tinggal tambahkan T di sini, terus masukkan pipa ke pompa air, terus dibalikkan lagi ke kolam. Dengan di bagian bakinya kita skat
Ini seperti ini ya. Kalau ini kan yang dari pompa chamber 5 nih, dia ke sini kan. Itu ya. Kalau kolam di atas lantai itu bagusnya ya ada kacanya seperti ini. Itu. Oke teman-teman, jelas ya. Nih. Jadi rumus semi otomatis backwash-nya yaitu di sini kita tambahkan pompa dan kita tambahkan yaitu timer switch. Itu ya. Kalau ini kan saya buat ada yang timer switch seperti ini, ada juga yang di bawahnya ini lubangnya stop kontak ini. Jadi kita tinggal atur yang di sini, atur jam berapa mau kita pompa nyala dan durasinya berapa itu di sini. Gitu ya teman-teman. Kalau pompanya ini pompa rumah biasa, Shimizu atau apa sih mereknya, Sanyo gitu kan. Shimizu, Sanyo apalagi itu pompa-pompa rumah ini. Gitu ya. Jelas ya. Untuk ini kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman, kalau kolom udah jadinya tadi di awal saya jelaskan, nah seperti ini. Oke, nah ini kan jalur lari ke pembuangan ya. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup sampai sini. Semoga bermanfaat penjelasan yang nggak mungkin perlu dijelaskan sebenarnya. Semoga bermanfaat, tidak ada niat untuk apa-apa, hanya berbagi ilmu pengalaman yang hasil dari pemahaman saya dengan sudut pandang saya. Semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah ngomong atau gestur yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terus dukung channel YouTube Samba Noise. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Samba Noise.